Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Di sini kita akan general reading lagi dengan tema air mata dan penyesalan. Apakah benar dia masih mencintaimu? Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu pada saat ini. Oke, kita lihat untuk kartu pertama yang keluar. Di sini ada kartu Strength. Saya melihat seseorang yang kamu fokuskan pada saat ini. Ini bisa jadi siapapun, bisa jadi pacar kamu, suami, istri, atau mungkin mantan kamu, ya siapapun. Saya melihat di sini dia berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri. Banyak hal-hal yang terjadi setelah dia berpisah dari kamu. Banyak hal-hal yang terjadi setelah dia mungkin tidak lagi berkomunikasi dengan kamu. Ya, kejadian-kejadian yang berat. Energi-energi yang membuat dia sedih, galau, dan juga menderita. Karena di sini dia bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak membuat dia fulfill, tidak membuat dia merasa menjadi dirinya sendiri, sehingga dia harus terus berpura-pura. Beda di saat dia bersama dengan kamu, di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri, dia merasa diterima, dia merasa bahwa kamu benar-benar bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan dia, dan jati diri dia yang sebenarnya. Ya, jadi kalau pada saat ini kalian berdua sudah putus, sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, saya melihat dengan hadirnya kartu Strength ini ada kerinduan, ada rasa kangen yang selalu dia tahan untuk kamu. Ya. Pada awalnya dia mencoba untuk melepaskan kamu, move on dari kamu. Tapi seiring berjalannya waktu, dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk melakukannya. Perasaan cinta, perasaan sayang yang dia miliki begitu dalam, begitu besar sama kamu. Dia melihat kamu sebagai sosok yang sempurna. Dia melihat kamu sebagai masa depannya. Makanya pada saat ini dia merasa seperti nggak utuh ya. Dia merasa sendiri, dia merasa kesepian. Meskipun dia sedang berada di tengah-tengah keramaian orang. Dia merasa tidak bisa mendapatkan cinta, kasih sayang yang setulus dari kamu lagi. Ya, makanya di sini ada penyesalan. Saya melihat di sini ada kesedihan juga. Oke, kita lihat di sini kartu kedua ada kartu Temperance. Dia mengingat kembali kenangan-kenangan yang kalian telah lalui bersama. Mungkin dia melihat foto-foto kalian berdua, ya, foto-foto kamu juga. Dan mengenang kembali semua itu. Dia merasa bahwa dulunya dia begitu bahagia bersama dengan kamu. Dia merasa lengkap, dia merasa utuh. Dia bisa menjadi dirinya apa adanya. Tapi saat ini dia merasa kehilangan, dia merasa hidupnya tidak seimbang dan tidak stabil. Makanya dia berusaha keras di sini untuk menyeimbangkan diri. Ya, sampai saat ini pun dia masih berjuang untuk menyeimbangkan dirinya. Dengan segala pekerjaan, dengan segala aktivitas yang dia lakukan sehari-hari. Tapi tetap ya, dia masih mengingat kamu. Karena
Karena setelah berpisah dari kamu ada begitu banyak ketidakstabilan dan ketidakseimbangan di dalam hidupnya. Membuat dia begitu merasakan bahwa perubahan ini bukanlah perubahan yang baik. Ya. Perubahan-perubahan yang dia alami setelah berpisah dengan kamu, dia berpikir itu bukan perubahan yang baik. Dia merasa sudah menyia-nyiakan seseorang yang paling tulus yang pernah dia temui di dalam hidupnya. Ya, karena kalau kita lihat juga di sini dengan hadirnya kartu Temperance, sebenarnya dia juga sayang banget sama kamu. Dia juga begitu punya perasaan yang dalam, tapi karena satu dan lain hal ya, apapun penyebab dari putusnya ataupun berpisahnya kalian berdua, mungkin karena konflik, mungkin karena kesalahpahaman, mungkin ada kehadiran orang ketiga, ada kesalahan yang telah dia perbuat dan dia sadar di sini, dia paham bahwa dia sudah mengecewakan kamu. Dia sudah menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah kamu berikan sama dia. Ya, dan mungkin juga kamu berharap ya bahwa dia bisa bertanggung jawab, bahwa dia bisa memberikan keseriusan ya pada komitmen yang dulunya kalian miliki. Tapi dia menyia-nyiakannya. Ya, bukan karena dia tidak sayang sama kamu, tapi karena di sini dia lebih mementingkan egonya. Dia lebih mengejar keinginan yang berasal dari ego. Mungkin dia tidak ingin disalahkan, dia tidak ingin disudutkan, ya, sekalipun dia sadar bahwa dia salah, dia melakukan kesalahan. Tapi karena egonya di sini tinggi, gengsinya tinggi, dia merasa selalu benar, dia merasa selalu mengambil keputusan yang tepat. Sekalipun sebenarnya itu juga menyakiti hatinya di sini untuk kehilangan kamu. Oke, kemudian di sini ada kartu The Hangman. Ada energi stalking, ada energi diam-diam di sini dia melihat foto-foto kamu ya, mungkin stalking media sosial kamu. Intinya dia melihat kamu dari kejauhan, tapi belum berani di sini untuk mengambil tindakan, untuk memulai komunikasi atau ngajakin kamu untuk bertemu. Karena dia tidak percaya diri di sini. Ada rasa insecure, ada rasa bersalah, penyesalan. Dan dia takut ditolak sama kamu. Dia merasa hidupnya pada saat ini seperti digantung. Ya, dengan hadirnya kartu The Hangman, dia merasa seperti digantung. Tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian yang dia dapatkan pada saat ini. Karena ulahnya, karena kelakuannya. Yang sudah mengecewakan, membuat kamu sedih dan terluka di masa lalu. Makanya saat ini saya melihat juga dia seperti mencoba untuk berpikir ya. Dia mencoba untuk menciptakan rencana-rencana yang bisa membuat kamu luluh lagi, bisa membuat kamu membuka hati lagi untuk dia, memaafkan dia. Dia ingin menjadi yang terbaik untuk kamu di sini. Dia ingin menjadi seseorang yang kamu cintai dengan sepenuh hati, seperti dulu. Karena saya juga melihat di sini ada kesadaran yang dia dapatkan ya dari semesta dan juga mungkin dia sedang menjalani karmanya. Dia sadar pada akhirnya di sini bahwa selalu mengejar egonya itu hanya akan membuat dia hancur, hanya akan membuat dia kehilangan lebih banyak lagi. Ya, mungkin sebelumnya dia kurang bersyukur sudah bersama dengan kamu. Jadinya dia banyak kehilangan di sini. Ya. Oke, kemudian ada kartu Seven of Swords. Beberapa dari kamu mungkin pernah
Ada yang pernah diselingkuhi, ada yang pernah dikhianati, dibohongi. Ya, beberapa dari kamu berhubungan dengan seseorang yang manipulatif. Seseorang yang mungkin hanya memanfaatkan kebaikan kamu saja. Tapi saat ini dia juga merasakan hal yang sama ya. Mungkin dia juga dimanfaatkan oleh seseorang, mungkin dia juga dihianati oleh seseorang, yang pada akhirnya membuat dia teringat akan apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Ya. Saat ini dia merasa sedang menjalani karmanya, membuat dia benar-benar tercerahkan dan tersadar atas hal-hal yang telah dia lakukan sama kamu. Ya, saat ini dia memilih kamu. Terlepas dari apakah kamu akan menerimanya kembali atau tidak ya, tapi di sini dia punya rasa cinta dan sayang yang besar dan juga dalam sama kamu. Dia masih melihat ke masa lalu di sini. Dia bertanya-tanya, apakah masa lalu tersebut bisa diulang kembali? Apakah dia bisa membuka lembaran yang baru bersama dengan kamu, dan apakah kamu akan memaafkannya dari segala hal yang terjadi, dari segala hal yang telah dia lakukan? Ya, karena dia sangat berharap di sini kamu akan menerima dia kembali. Oke, ada kartu Ten of Wands. Saat ini banyak beban berat yang dia tanggung, ya. Dan dia berusaha untuk menyelesaikannya. Mungkin dia sedang banyak masalah, ya. Mungkin ada masalah keluarga, atau mungkin tentang keuangan, tentang karir. Saya melihat sedang banyak masalah dan banyak pikiran juga dia pada saat ini. Tapi dia bertekad gitu ya untuk menyelesaikan itu semua dalam waktu dekat, agar dia juga bisa memfokuskan dirinya, pikiran, dan juga hatinya pada kamu. Dia ingin segera menyelesaikan karmanya di sini, agar dia bisa datang lagi, agar dia bisa berkomunikasi dan mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu untuk berkomitmen sama kamu. Dia berjanji di dalam hatinya bahwa nantinya jika kalian bersama lagi, dia tidak ingin kehilangan kamu lagi. Oke, ada kartu The Tower. Saat ini dia merasa dunianya hancur. Saat ini dia merasa bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya hanya membuat dia makin terbebani. Tidak ada orang yang benar-benar mengerti dia, tidak ada orang yang benar-benar bisa mendukung dia. Makanya dia sering banget di sini ya mikirin kamu. Sering banget di sini dia merindukan dan bahkan sampai terbawa mimpi di malam hari. Ya, bahkan dia sampai menangis di sini memikirkan kamu. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang sangat baik, seseorang yang sangat langka ya, yang pernah dia temukan di dalam hidupnya. Dia bertanya-tanya kapan kalian akan bertemu lagi, bersatu lagi, sharing lagi satu sama lain, cinta, kenyamanan, perhatian. Dia merindukan masa-masa itu. Dia merasa sudah membuat keputusan yang salah ya dengan berpisah dari kamu, yang pada akhirnya membuat dunianya hancur, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan, menimbulkan ketidakstabilan yang besar di dalam hidupnya. Kemudian di sini ada kartu Seven of Cups.
dia benar-benar bingung, ya, apa yang harus dia lakukan, pilihan apa yang harus dia ambil terhadap kamu, ya, apa yang paling pertama yang harus dia lakukan. Karena sebenarnya di sini dia punya banyak pilihan, ya, tapi dia tidak bisa gitu untuk menjalankannya, untuk mewujudkannya. Dia merasa belum mampu, dia merasa belum cukup percaya diri. Karena kalau kita lihat juga di sini dia masih banyak masalah, ya, dia masih banyak hal yang harus dia lakukan, yang harus dia kerjakan dan juga selesaikan. Dia merasa capek dengan hidupnya saat ini. Karena kehidupan dia pada saat ini benar-benar hampa, benar-benar kosong, tanpa adanya kamu di sisinya. Ya, di satu sisi dia juga merasa cemburu. Jika ada seseorang yang mampu membuat kamu nyaman, mampu membuat kamu merasa senang, merasa bahagia, ada kecemburuan juga di sini. Ya, dan tentunya dia takut ya hal itu akan terjadi. Makanya dia akan berusaha secepat mungkin menyelesaikan permasalahannya, konflik, dan untuk bisa segera datang lagi sama kamu. Oke, ada kartu Queen of Swords. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, ada sesuatu yang dia rasa belum selesai dari hubungan kalian. Ya, mungkin dia ingin minta maaf, mungkin dia ingin menjelaskan sesuatu yang belum sempat terjelaskan, yang belum sempat dia sampaikan pada kamu. Karena banyak dari kamu yang pada saat putus, pada saat berpisah, itu tidak ada kejelasan yang benar-benar jelas, sehingga di sini dia merasa bahwa hubungan kalian belum benar-benar berakhir. Dia merasa masih ada sesuatu yang ingin dia jelaskan, ada yang ingin dia sampaikan. Ya, mungkin dia ingin mengatakan betapa dia sangat mencintai dan menyayangi kamu. Terlepas dari apapun yang mungkin terjadi, ya, terlepas dari apapun yang mungkin telah dia lakukan di masa lalu. Oke, The Hierophant. Dia banyak belajar dari kesalahan di sini. Dia banyak belajar dari egonya sendiri. Ya, cara mengendalikan ego, cara mengendalikan gengsinya juga. Karena pada saat ini dia udah gak mau gengsi lagi. Di saat dia sudah berhasil menyelesaikan apapun yang saat ini harus dia selesaikan, dia tidak akan gengsi untuk menghubungi kamu. Dia akan langsung menghubungi kamu. Dia akan langsung meminta untuk bertemu dan mengatakan yang sebenar-benarnya, yang selama ini mungkin hanya dia pendam sendiri di dalam hatinya, belum berani dia sampaikan, belum berani yang belum berani dia ucapkan. Dia ingin menurunkan ego dan juga gengsinya di sini, ya, hanya untuk seseorang yang spesial bagi dia, yaitu kamu. Karena jelas ya di sini dia masih mencintai dan menyayangi kamu. Sampai saat ini, terlepas dari seberapa lama pun kalian berpisah atau tidak ada komunikasi. Kartu terakhir di sini ada The High Priestess dan bottom of deck ada Knight of Wands. Oke, saya merasakan dia mengalami pertumbuhan spiritual yang bagus juga di sini, ya. Setelah apa yang terjadi, saya melihat bahwa dia menyadari segala sesuatu yang telah dia perbuat ada karmanya, ya. Dan dia tidak ingin membuat karma buruk yang baru. Di sini dia ingin benar-benar menghargai proses. Di sini dia ingin benar-benar menghargai kamu, lebih menganggap kamu
Sebelum-sebelumnya mungkin dia tidak menganggap ya, atau mungkin mengabaikan, cuekin kamu, tidak bersyukur atas komitmen yang kalian miliki. Tapi sekarang ada perubahan. Di sini dia lebih spiritual, di sini dia lebih menyadari bahwa segala hal yang dia lakukan ada konsekuensinya. Dan tentunya dia tidak ingin kehilangan kamu lagi. Dia ingin menjaga cinta yang kalian berdua miliki satu sama lain. Ya, saya melihat di sini dia akan dalam waktu dekat ya, karena dia sudah lama sekali di sini menahan rindu dan juga kangennya sama kamu. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini dia akan benar-benar menghubungi dan juga ngajakin kamu untuk bertemu. Oke, sekarang kita akan lihat dari Oracle Card, pesan apa yang ingin dia sampaikan sama kamu. Oke. Ya. Di sini yang saya lihat, dia benar-benar kehilangan ya, dia merasa kehilangan kamu. Di sini dikatakan bahwa dia merasa hidupnya tidak lagi lengkap. Ya, dia merasa hidupnya tidak utuh seperti yang kelihatannya. Seperti yang terlihat, karena dia berusaha dia mencoba untuk bisa terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya enggak. Ya, kesedihan hanya dia pendam di dalam hatinya. Ya, penyesalan hanya dia pendam sendirian. Dan dia ingin mengatakan kepada kamu dengan sejujur-jujurnya tentang apa yang dia rasakan, tentang apa yang dia pendam selama ini. Bahwa dia masih memiliki cinta, kasih sayang yang selalu dia sembunyikan dari kamu. Ya, selama kalian berpisah, selama kalian tidak ada komunikasi. Dia benar-benar merasa hancur dan kehilangan kamu di sini. Jadi dia berharap ada kesempatan bagi dia untuk bisa mengekspresikan, untuk bisa memberitahu kamu tentang apa yang dia rasakan dan apa yang dia inginkan, yang dia rencanakan untuk masa depan kalian berdua. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.